satu kuasa pula di tempat ini selain Tuhan. Saya undang Roh Kudus penuhi tempat ini. Tuhan Yesus Kristus hadir dan berkata di tempat ini. Dengan doa ini, sebab pada waktu Engkau hadir maka ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pengharapan. Dan mengucap syukur hari ini. Dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Yang saya hormati Bapak Bupati Maibrat, Kabupaten Maibrat, Ketua KPU Provinsi Papua Barat. Yang saya hormati anggota DPR Provinsi dan semua para pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, dan semua warga kampus Kapolaya yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Hendri Kambu, anak dari Lambert Kambu. Saya berdiri lagi saat ini di hadapan saudara, di hadapan kakak saya sendiri, Kakak Ones. Izinkan saya menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang saudara untuk kita buka firman Tuhan saat ini. Alkitab kita bersama. Saya undang saudaraku, kita buka bersama-sama dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7 kita akan baca bersama-sama. Saudara yang menghargai firman Tuhan, saya undang saudara bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. Saudara sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Penuhi panggilan pelayananmu. Ayatnya yang ke-7, 1-3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Silakan duduk saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Judul yang saya angkat saat ini, akhiri pertandingan yang baik. Bapak Ibu, firman Tuhan ini disampaikan oleh Rasul Paulus, atau suratnya ditulis kepada Timotius. Surat pengembalaan atau surat pastoral yang kedua. Dia menasihati Timotius. Lalu kemudian di akhir daripada suratnya itu, dia menyadari bahwa akhir dari pelayanannya sudah tiba. Dia sudah tidak lagi mungkin melayani karena dia sudah menjadi tahanan. Dan kematiannya sudah dekat. Oleh karena kematiannya sudah dekat, dia tulis surat kepada Timotius. Di bagian terakhir dia bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan tiba waktunya, aku akan menerima mahkota kehidupan. Dan hari ini saya mau katakan kepada saudara, bahwa Bapak Ones Kambu telah mencapai garis akhir. Amin. Judul firman Tuhan saat ini adalah aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Bapak Ones Kambu, saya sebut Kakak Ones. Kakak Ones telah mengakhiri pertandingan yang baik. Amin, saudara. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus heran. Pertandingan ini, saudaraku, bukan bicara tentang pertandingan dalam konteks harafiah. Pertandingan ini bukan bicara dalam konteks sebenarnya. Tapi pertandingan ini bicara tentang problematika hidup saya dan saudara. Dari lahir 0 bulan sampai dengan saat ini. Kita sudah melalui beberapa pertandingan. Berbagai macam pergumulan hidup, permasalahan, tantangan hidup, apapun yang kita alami itu bagian dari pertandingan hidup kita. Amin.
Orang Kristen yang baik, orang Kristen yang benar, dia menyadari bahwa dia ada di dunia ini untuk melewati setiap pertandingan yang Tuhan kasih, dan pada akhirnya kalau dia mengakhiri dengan baik, maka mahkota kehidupan diberikan bagi dia. Amin, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang Kristen dituntut untuk mengakhiri atau melewati pertandingan ini dan mengakhirinya dengan baik. Tapi kenyataannya banyak orang tidak bisa melaluinya. Amin, saudara. Banyak orang tidak bisa melalui pertandingan ini dengan baik. Tapi hari ini kembali lagi saya katakan bahwa almarhum sudah menyelesaikannya. Ada banyak orang yang tidak bisa menyelesaikannya, tetapi hari ini almarhum kita bisa lihat dari kesaksian dari Ketua KPU Provinsi, kemudian sambutan terima kasih daripada Bapak Bupati Kabupaten Mayoga. Kita tahu bahwa almarhum sudah mengakhirinya dengan baik. Amin, saudaraku yang kasih. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ada kesaksian yang saya dapati dari almarhum. Tetapi mungkin saya ceritakan bagian yang saya dengar dari istri tercinta. Ya, saya biasa bilang mama tua. Istri tercinta mengatakan gini, Bapak Oni setiap pagi sebelum tidur itu dia berdoa. Jam 3, dia bangun tidur jam 3. Tetap saja sebelum tidur pasti dia berdoa. Jam 3 dia bangun, dia berdoa. Itu rutin dia lakukan. Dan dalam doanya itu kurang lebih berjalan hampir 1-2 jam sampai jam 5 mentok di situ. Dia selalu menyebut nama orang-orang yang menyakiti hatinya. Dia menyebut nama-nama orang-orang yang kemudian dalam tanda kutip menjadi musuh bagi dia. Tapi anak Tuhan yang benar, dia tidak pernah punya musuh. Amin. Kita harus sadar bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan kita ini melawan penghulu-penghulu di udara, pemerintah-pemerintahan setan, orang-orang kuat, roh-roh jahat. Itu yang kita perangi. Kalau misalnya kita lain dengan lain, atau kita tidak suka seseorang, kita bakal lagi, kita maki dia, maka kita ini adalah orang Kristen yang tidak tahu firman. Paulus bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi roh jahat. Oleh sebab itu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. Amin, saudara. Kesaksian ini saya dapat dengar daripada istri tercinta, saya sebut mama tua. Dia cerita seperti itu. Setiap kali saya ketemu dengan Bapak Ones, seperti rasa damai. Bapak Ones bilang kepada saya begini, adik, kakak takut Tuhan percayakan ini, Tuhan percayakan. Kakak takut bikin sesuatu yang lain. Kalau orang coba untuk buat percayakan kakak dalam tanda kutip untuk miring sebelah, kakak akan tolak. Kakak takut karena Tuhan yang tunjuk, Tuhan yang pilih, Tuhan yang berikan. Berkat hanya berasal daripada Tuhan, promosi berasal daripada Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Dan apa yang kasih dalam Tuhan, namun persoalannya bagaimana kita bisa menyelesaikan pertandingan hidup kita masing-masing. Tadi saya katakan, semua kita ini punya pertandingan hidup. Yang saya bilang tadi, konteksnya itu bukan pertandingan secara harafiah, tapi pertandingan itu problematika hidup yang kita alami setiap hari. Amin. Nah, bagaimana kita bisa menghadapinya? 2 saja poin bagi kita secara singkat saja. Yang pertama, saudaraku, kuasai diri dan jadilah sabar. Saya ulang, untuk kemudian bisa melewati pertandingan ini, maka yang harus kita alami atau lakukan adalah yang pertama, kuasailah diri dan jadilah sabar. Kita buka, saudara, kita lihat di bagian atasnya firman Tuhan yang tadi kita baca, ayatnya yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Lalu sambung di bawah, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Pelayanan yang saudara punya saat ini, kita sedang bangun gereja kampus Kato kita, saudara, selesaikan pekerjaan Tuhan itu. Tuhan yang percayakan bagi saudara dan saya, kita harus selesaikan. Atau kita semua, kita harus selesaikan. Saudaraku, tetapi konteksnya dan poinnya di sini adalah sabar atau kuasai diri. Orang yang kuasai diri pasti sabar. Tapi orang yang tidak sabar, tidak mungkin dia ada penguasaan diri dalam hidupnya. Ingat saudara, penguasaan diri adalah bagian daripada 9 buah roh. Dan 9 buah roh ini adalah buah daripada pekerjaan Roh Kudus. Kalau orang bilang saya ada Roh Kudus dalam diri saya, tetapi kemudian dia tidak sabar, dia suka maki orang. Begitu ada masalah langsung kemudian hancurkan dia. Ada masalah langsung caci maki. Ada masalah langsung urus masalah ini secara dalam tanda kutip bikin masalah baru dan lain sebagainya. Maka orang ini tidak ada Tuhan di dalamnya.
Roh Kudus itu, kalau saudara baca dalam Galatia 5 ayat 16 itu, maksudku hidup oleh roh dan bukan daging. Karena roh dan daging itu bertentangan. Kalau kita bilang ada Roh Kudus dalam diri kita, maka nyatakan buah-buah roh itu. Amin. Roh Kudus tidak pernah buat orang bakal lain. Roh Kudus tidak pernah buat orang untuk baku mati. Roh Kudus tidak pernah buat orang untuk baku potong. Roh Kudus tidak pernah buat orang untuk bunuh orang lain. Homini lupus. Manusia makan manusia. Ini tidak boleh ada, saudara. Kalau Roh Kudus dalam diri saya dan saudara, maka Roh Kudus yang akan bekerja dan kemudian dia menghasilkan 9 buah roh. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapat Roh Kudus ini dalam hidup kita? Berapa banyak saudara punya hubungan dengan Tuhan satu hari di rumah? Kalau kita hubungan dengan Tuhan satu hari, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan kemudian Roh Kudus turun dalam hidup kita dan menguasai hidup kita. Setiap langkah hidup kita, Tuhan yang mengatur. Amin, Bapak Ibu. Ini firman Tuhan bagi saya dan saudara. Mengapa kita harus menguasai diri, saudara? Sebab iblis senantiasa menyerang kita. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Iblis ini bagaikan singa berjalan, kemudian dia cari mangsa untuk siap diterkam. Saudara, kadang-kadang juga pendeta ada yang jatuh dalam dosa perzinahan. Saya harus suka ini. Tapi saya tidak secara spesifik saya menyebutkan personal ini. Di Sorong banyak, Naibrak tidak ada. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara aku yang kasih dalam Tuhan. Galatia 5 ayat 16, mungkin saya baca sedikit, saudara. Ini singkat saja, saudara. Galatia 5 ayatnya yang ke-16, firman Tuhan katakan begini. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Kalau ada Roh Kudus dalam diri seorang, maka daging tidak ada. Daging ini bicara tentang perbuatan-perbuatan kita yang jahat di mata Tuhan. Dia diuraikan di bagian bawah. Perbuatan daging ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Rasul Paulus bilang gini, terhadap semuanya itu peringatkan bahwa tidak dapat tempat dalam kerajaan Allah. Kita bisa berdalih model apapun, Alkitab bilang seperti ini. Apakah saya menafsir, saya copy paste apa yang firman Tuhan sampaikan? Kalau kita mau masuk surga, lakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak kuat melakukan kebenaran firman Tuhan, tempat kita bukan di Firdaus. Hari ini, almarhum, dari kehitung dari kemarin. Sebab ingat pada waktu Yesus bilang kepada penjahat di sebelah, hari ini juga aku bersama-sama dengan saya di Firdaus. Pada waktu Bapak Ones menghembuskan napas terakhir, hari itu juga rohnya bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus. Amin. Amin. Amin, saudara. Persoalannya sekarang, saya dan saudara yang bagaimana kita hidup. Akhir hidup bagaimana? Bukan masalah kematian bagaimana, saudara. Kita kadang-kadang perspektif orang begini, oh dia dibunuh berarti kehidupannya bagaimana, lalu kemudian mendikte. Dia lupa bahwa rasul-rasul itu semua dibunuh mati syahid. Kemartiran daripada Rasul Paulus dicatat dalam satu buku yang namanya semua rasul-rasul dan para nabi. Itu semua mati, hampir semua, tidak semua. Yohanes mati tua. Tapi lain daripada itu, rasul-rasul semua mati dibunuh. Kemartiran mereka dicatat dalam satu buku gereja ortodoks, yaitu Sinaksarion. Dan kalau misalnya orang baca Alkitab, kadang-kadang kisah para rasul membahas tentang Rasul Paulus itu terbatas. Orang akan melihat catatan kemartirannya di situ. Saudara aku yang kasih dalam Tuhan, inilah yang Bapak almarhum Ones Kambu alami. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau ada hal-hal perbuatan daging dalam diri saya dan saudara, maka sudah dipastikan secara Alkitab dan firman Tuhan, standar kebenaran daripada Elohim, bahwa kita tidak dapat tempat di dalam kerajaan Allah.
Kalau saya dan saudara melakukan kebenaran firman Tuhan dengan setia, takut Tuhan terus, maka dipastikan akhir hidup kita bahagia. Roh kita diambil kemudian ada di tempat yang namanya Firdaus. Amin, saudara. Saya ingat bahwa setiap tanggal 28 gitu kita bikin ibadah regenerasi. Di situ ada sumpah atau janji dengan Tuhan. Kita ikat janji dengan Tuhan. Saya kalau mengutip dari konteks Alkitab, maka hati-hati dengan janji yang diikat dengan Tuhan. Kalau saudara simak baik-baik perjalanan bangsa Israel ketika mereka dilepaskan dari tanah perbudakan, Tuhan mengawal hidup mereka dengan tangan Tuhan yang kuat, yang apik, yang aman. Lalu kemudian Tuhan mengikat perjanjian dengan mereka. Tuhan mengikat perjanjian dengan mereka melalui Musa. Apa yang terjadi setelah itu? Mereka semua tidak setia. Mereka semua tidak setia melakukan perjanjian itu. Ingkar janji. Dan apa yang terjadi, saudara? Semua bangsa atau generasi yang keluar dari tanah perjanjian itu, dari tanah Mesir itu menuju tanah perjanjian, tidak sampai masuk tanah perjanjian. Yang masuk hanya orang atau generasi mereka, Kaleb dan Yosua, dan generasi-generasi yang lahir dalam perjalanan itu. Kenapa? Perjanjian sudah diikat dengan Tuhan, tapi mereka melanggarnya. Bapak Ibu, perjanjian itu bicara tentang janji kita, tentang nasar kepada Tuhan. Dan nasar ini berbahaya kalau saudara dan saya kemudian tidak tepati. Itu ikut kita terus sampai kepada kubur. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, janji apa yang kita buat dengan Tuhan? Perselisihan, amarah, iri hati, dan lain sebagainya, buang itu jauh-jauh. Kalau kita mau diberkati Tuhan, generasi ini tidak akan habis, tapi generasi ini akan beranak cucu, diberkati, dan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau kita hidup merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Dan firman Tuhan berkata demikian. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, izinkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang ada selubung yang kemudian menutup pikiran kita, orang-orang Kristen, sehingga kita tidak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Dan kita tidak bisa kemudian jadi orang Kristen satu kali hidup itu percaya Yesus, kemudian hidup sesuka hati, masuk bar, mabuk, pakalai orang, baku maki dan lain sebagainya, lalu kemudian kita bilang kita masuk surga. Surga yang mana? Mari kita belajar firman Tuhan yang benar, supaya kemudian pikiran kita ini dibukakan dan Tuhan membukakan rahasia kerajaan Allah. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagian yang kedua, yang terakhir, bagaimana supaya kemudian kita bisa mengakhiri pertandingan iman ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagian atau ayatnya yang ke ayat yang ke-8 daripada bacaan kita tadi, 2 Timotius 4. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau mengakhiri pertandingan iman ini dengan baik seperti almarhum atau seperti orang-orang saleh pada umumnya, maka yang harus kita lakukan adalah kita memiliki kerinduan akan kedatangan Tuhan Yesus. Milikilah kerinduan akan kedatangan Tuhan Yesus. Orang yang memiliki kerinduan akan kedatangan Tuhan Yesus, dia akan suka untuk kemudian haus akan kebenaran firman Tuhan. Dia akan haus duduk di kaki Tuhan dan berdoa menyembah Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus bilang kepada Yakobus, Yohanes, dan Petrus, tidak bisakah kau bertahan dengan aku 1 jam saja? Ketika mereka berdoa di Taman Getsemani, Yesus pergi kurang lebih sepelempar batu jauhnya. Lalu kemudian Yesus bilang kepada mereka sebelum dia pergi, berjaga-jagalah di sini. Dia pergi berdoa, waktu dia kembali mereka tertidur. Yesus bilang apa kepada mereka? Ini Yesus
Bukan siapa-siapa yang bilang. Yesus bilang, tidak bisakah kau bertahan dengan aku sejam saja? Kerinduan Tuhan adalah bersekutu dengan saya dan saudara. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari sidang perkabungan, kerinduan Tuhan adalah untuk kemudian bersekutu dengan saya dan saudara. Tuhan mengasihi saya dan saudara, maka Dia ingin bersekutu dengan saya. Saya tidak akan, saudara, ini mulai akhir daripada khotbah saya. Saya tidak berkhotbah kepada almarhum. Almarhum tempatnya sudah aman di Firdaus. Saya berkhotbah kepada orang yang masih hidup. Termasuk saya, karena Injil ada firman Tuhan itu pedang bermata dua, tusuk sana tusuk sini. Amin. Sama-sama kita belajar firman Tuhan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Bapak Ibu, untuk kemudian saya dan saudara ini bisa mengakhiri pertandingan ini dengan baik, maka milikilah kerinduan akan kedatangan Tuhan. Haus akan kedatangan Tuhan. Rindu akan kedatangan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu kita rindu dengan kedatangan Tuhan, maka kita akan suka bersekutu dengan Tuhan. Karena kita suka untuk dekat dengan Tuhan. Jangan hanya bicara saja tentang Tuhan, tapi tidak pernah bicara dengan Tuhan. Dua kalimat beda. Jangan hanya bicara tentang Tuhan, tetapi tidak pernah bicara dengan Tuhan. Orang banyak itu hanya mau bicara saja tentang Tuhan, duduk di pojok-pojok dan lain sebagainya, bicara tentang Tuhan. Lalu setelah itu selesai, tapi dia tidak pernah bicara dengan Tuhan. Apa bedanya kita dengan orang Farisi yang berdiri di tengah jalan kemudian berdoa? Amin, saudara. Saudara milikilah kerinduan. Saya dan saudara, kita semua keluarga yang ditinggalkan, kita memiliki kerinduan supaya kita percaya bahwa kita akan bertemu dengan almarhum nanti. Amin. Terakhir saudaraku, 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya bacakan bagi saya dan saudara. Satu Tesalonika 4 ayatnya yang ke-16 dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu dibangkitkan. Sesudah itu kita yang hidup akan sama-sama, atau kita yang masih hidup, sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Saudara menyongsong Tuhan di awan-awan. Jadi orang yang mati di dalam Tuhan, dia sudah nanti pada waktu sangkakala itu berbunyi, mereka itu yang lebih dulu diangkat. Lalu kemudian saya dan saudara, kita menyongsong mereka untuk bersama-sama dengan mereka, mengikuti mereka. Lalu sama-sama kita ketemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Ini situasi yang sangat-sangat luar biasa dan menggemparkan pada saat itu. Kapan itu terjadi? Tuhan menggambarkan 5 gadis bijak dan bodoh. Orang yang tidak mau berjaga-jaga atas ini mereka, kehidupan mereka atau apa yang mereka alami akan sama persis dengan 5 gadis yang bodoh, tidak berjaga-jaga. Haleluya, 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 hujan. Haleluya. Di akhir daripada firman Tuhan ini, saudara tutup mata di hadapan hadirat Tuhan. Saya tidak akan berlama. Di akhir daripada firman Tuhan ini, kami percaya Tuhan bahwa setiap orang yang hidup bersama-sama dengan Tuhan, orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, akan bertemu bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus, akan bertemu bersama-sama dengan Tuhan di awan-awan ketika tanda itu dibunyikan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong situasi ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi cuaca saat ini, di setan berencana, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ambil alih tempat ini, Tuhan penuhi tempat ini hadirat Tuhan. Kami berdoa bagi cuaca, langit tunduk di hadapan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan tolong kami semua yang ada saat ini Tuhan. Sidang perkabungan yang ada, Tuhan memberkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan saat ini. Biarlah diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Tuhan memberkati kehidupan kami, keluarga kami dan lain sebagainya. Kami berdoa juga secara khusus bagi keluarga yang ditinggalkan. Tuhan memberkati mereka. Apa berdoa Tuhan Yesus tolong mereka semua. Berikan penghiburan, berikan kekuatan bagi mereka.
semua, terkhususnya bagi istri tercinta dan kedua anak. Hamba mohon Tuhan berikan kekuatan bagi mereka semua. Lalu di dalam Tuhan memberkati kami semua dan bagi kami semua. Tuhan menyinari kita semua dengan wajah yang tidak kita kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepada kita semua dan memberikan kita damai dan sejahtera. Kami percaya kami aman dalam tangan Tuhan. Lalu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menutup ibadah ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya kembalikan kepada MC. Terus